Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa bertemu lagi bersama saya Bapak Supriyadi dalam pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada kali ini kita akan mereview pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena seperti yang kita ketahui sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Ujian masih dilakukan secara online ya. Kemudian pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, kita telah sama-sama kemarin pada pertemuan di sekolah, kita praktek ya bagaimana penyalaan bunga api pada suatu pengelasan. Nah, maka untuk materinya Bapak review kembali. Yang pertama dalam pengelasan adalah mengelas adalah menyambung dua buah benda menggunakan bahan tambah ya, kawat las atau dinamakan dengan elektroda. Yang jelas kemudian di sini sudah ada beberapa alat yang digunakan dalam belajar kita. Yang pertama jelas ada mesin las, kemudian ada kabel ya, kabel massa dan holder, kemudian ada kacamata, kemudian juga ada pelindung wajah ya. Ini kegunaannya hampir sama. Nah, kemudian dalam mengelas biasanya sebaiknya menggunakan APD, kemudian baju yang panjang, kemudian pakai sarung tangan, kemudian celana juga menggunakan celana yang tebal, ya, menggunakan celana tebal, kemudian sepatu jangan lupa menggunakan sepatu yang safety. Nah, kemudian bagian-bagian daripada pengelasan nanti Bapak akan sebutkan. Yang pertama kita menggunakan pengelasan atau mesin las yaitu dengan metode listrik di recurrence ya. Jadi ada mesin-mesin berbagai jenis, ada yang pengelasan dengan listrik AC, kemudian ini sendiri DC, kemudian ada juga pengelasan yang menggunakan AC DC. Kemudian langsung saja yang pertama yaitu ada kabel, yaitu dimana ini untuk menghubungkan kepada arus ya, bisa dihubungkan kepada arus PLN atau mungkin menggunakan arus bantuan yang lain. Kemudian ketika dibalik di sini ada beberapa bagian ya. Yang pertama ada tombol power. Kita ketahui bahwa hampir semua ini sistem atau semua alat teknologi pasti menggunakan tombol power, yaitu untuk menghidupkan dan mematikan suatu sistem tersebut. Kemudian ada juga ini adalah pengatur tegangan ya. Di sini ada simbolnya yaitu huruf A yang diartikan dengan satuan ampere. Nah, maka tombol ini bisa digunakan atau diatur untuk berapa pengelasan yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita mengetahui daripada ini, kemudian ada di sini ada dua lubang atau yang disebut ini untuk pengkatupan ya. Di mana di sini ditandai huruf strap yaitu katup negatif atau untuk massa, kabel massa. Kemudian ada juga yang ditandai dengan kabel tanda positif, di mana ini untuk sambungan pengkatupan kepada holder atau kalau bisa disebut juga beban ya, yang nanti akan dihubungkan kepada elektroda. Nah, kemudian ketika ini nanti seperti ini bentuknya, yaitu kabel massa ya. Nah, ini maka kabel massa ini terbuat daripada bahan yang bisa menghantarkan arus listrik atau bahan yang konduktor. Maka kita langsung hubungkan saja di mana yang negatif kepada negatif ya, massa ke massa. Kemudian yang positif ini atau holder dihubungkan ke positif. Nah, ini holder. Nah, bedanya massa dengan holder, ketika massa ini hanya terbuat dari bahan yang konduktor yang bisa menghantarkan arus listrik. Tetapi ketika kita melihat holder, sama-sama juga holder ini terbuat dari bahan konduktor pada ujung dan dalaman ini yang bisa menghantarkan arus listrik. Tetapi pada holder ini terdapat pelindung ya, bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau isolator. Nah, maka ketika sudah terpasang semua, maka kita menggunakan pengkatupan di mana massa kepada katup yang negatif dan holder kepada katup yang positif.
maka ini disebut sebagai pengkatupan terbalik ya. Kemudian jika ada nanti yang holdernya ini dipasang ke negatif, kemudian masanya dipasang yang ke positif, itu namanya pengkatupan langsung. Nah, itu ada 2 tipe pengkatupan. Nah, kemudian setelah itu nanti masa ini dihubungkan kepada benda kerja ya. Ya, misalkan nanti ada benda kerja, maka dihubungkan saja. Contohnya misalnya ini benda kerja ya. Nah, maka benda kerja nanti tinggal dihubungkan. Nah, sudah dihubungkan. Kemudian jangan lupa nanti daripada holder ini dipasangkan elektroda, tinggal dijepitkan. Nah, jepit seperti ini, nanti tinggal dilakukan pengelasan ya, menggunakan kemiringan sekitar 45 sampai 60 derajat, disesuaikan dengan posisi benda yang akan kita las. Nah, kemudian elektroda sendiri di sini ketika menjepitkan elektroda ini jangan lupa dijepitkan pada kawat ya. Nah, ini kawat elektroda ini. Karena kawat elektroda yang kecil ini yang bisa menghantarkan arus listrik. Jadi kawat ini yang menghantarkan arus listriknya. Nah, kalau ini adalah selubung atau pelindungnya. Ya, nanti jadi fluk ya. Untuk melindungi daripada hasil pengelasan supaya tidak dimasuki oleh oksigen. Nah, kemudian elektroda sendiri terdapat macam-macam terdapat macam-macam jenis ya. Nah, di sini ada elektroda dengan jenis diameter 2,0 ya, kemudian panjangnya 300 mm. Maka dalam pengaturan elektroda nanti elektroda ini mempengaruhi daripada penggunaan penggunaan arus ya, pengaturan ampere. Nah, pengaturan ampere juga ditentukan oleh elektroda yang digunakan. Nah, selain itu juga bahan yang akan kita las. Maka di sini sudah ada spesifikasinya. Jikalau kita nanti menggunakan ya elektroda yang 2,0 diameternya dan panjang 300, maka bisa menggunakan ampere yang besarnya adalah 30 sampai 80 ampere. Begitu juga selanjutnya, di sini sudah ada tipenya semua. Tinggal kita memilih tegangan yang akan kita gunakan dalam melakukan pengelasan. Nah, kemudian jangan lupa ketika kita mengelas, yaitu kita harus memakai pelindung ya, sebenarnya sarung tangan dan sebagainya. Kemudian jangan lupa kita menggunakan pelindung daripada kacamata ya, melindungi mata. Nah, seperti ini kira-kira pakainya. Kemudian kalau kacamata ini masih sedikit terlihat ketika kita melihat benda kerja, karena ini terbuat dari bahan atom dan hanya satu lapis saja. Berbeda dengan yang ini juga bisa dipasang seperti ini pakainya. Kemudian bisa dibuka. Nah, ini untuk melihat benda kerja yang akan dilas. Kemudian ketika mau dilas jangan lupa ditutup. Nah, ketika sudah ditutup, ini tidak kelihatan benda kerjanya karena ini terbuat dari 3 lapis kaca ya. Kaca putih, bening, kemudian kaca hitam, kemudian dilapisi juga kaca putih lagi. Nah, maka ini kan lebih aman daripada kita mengelas. Sehingga dalam pengelasan ini sudah tidak silau lagi. Kelihatan bagaimana kawah pengelasannya. Pola yang kita las sudah kelihatan. Nah, ada juga ini yang lebih aman lagi ketika kita menggunakan topeng las ya. Nah, selain aman, ini juga kita aman dari asap pengelasan gitu kan, karena asap pengelasannya akan lari ke samping-samping. Kemudian ini juga sama, bisa dibuka juga untuk melihat posisi benda yang akan dilas. Kemudian ketika akan dilakukan pengelasan, kita tutup terlebih dahulu. Seperti itu, pakainya seperti ini kira-kira. Nah, sudah. Nah, maka dari itu ketika sudah memakai daripada pengaman ya, maka nanti tinggal melakukan pengelasan. Nah, kemudian yang pertama dari mesin las, kemudian dari pengaman ya, kemudian bahan tambahnya yaitu elektroda. Ya, kalau kita di sekolahan ini menggunakan las listrik. Nanti ada juga kalau kalian lihat di tempat-tempat yang lain, bengkel dan sebagainya, ada juga las asetelin, kemudian ada juga las karbit dan sebagainya. Nah, kemudian
dalam kita mengelas biasanya nanti terdapat sebuah kampuh ya. Nanti bisa terbentuk sebuah kampuh cembung ya. Kampuh cembung itu yang bentuknya nanti cembung. Ya, bentuknya cembung. Ada juga nanti kampuh yang cekung ya, bentuknya cekung. Ada juga yang datar nanti bentuknya lepek. Itu jenisnya kampuh. Nanti dalam penyambungan juga nanti biasanya ada penyambungan benda dengan rigi-rigi atau penyambungan yang datar ya. Ada juga penyambungan dengan tipe L, ada juga penyambungan depan tipe yang T ya. Nah, jadi itu macam-macam dari jenis pengalasan. Nah, maka itu dulu yang bisa Pak Supri jelaskan. Jika ada lebihnya semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.